Halo semuanya, selamat datang di episode 2 Sound of Fear. Pada episode 2 kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi saya dan ayah saya. Jadi, saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di Kota Kembang, Bandung. Karena saya sendiri adalah anak rantau, maka orang tua saya sering datang ke kosan saya, mengunjungi saya di tahun pertama kuliah. Kali itu, ayah saya datang mengunjungi saya. Selama beberapa hari, beliau menginap di kosan saya. Yang akan terjadi adalah ketika beliau mengajak saya untuk berwisata ke salah satu lokasi wisata yang cukup populer di kota Bandung. Inisialnya adalah M. Saya tidak akan menyebutkan nama maupun lokasi lengkapnya, tapi sebagai anak yang tinggal di kota Bandung atau pernah berwisata ke Bandung, kalian pasti tahu. Jadi orang tua saya ini memang orang tua yang aneh, terutama ayah saya. Bila biasanya orang mengajak kita jalan-jalan di weekend, ayah saya mengajak saya jalan-jalan di hari Senin. Terlebih ketika itu, hujan sudah turun sejak pagi. Hujan yang sangat deras. Pagi itu, ketika kira-kira pukul 10 pagi, ketika hujan sudah reda, ayah saya mengajak saya untuk langsung jalan. "Yuklah dek, jalan yuk," katanya. Kami jalan sampai ke jalan raya. Kemudian ayah saya mencharter angkot, karena waktu itu memang kami belum terlalu familiar dengan Grab atau Gojek. Terlebih lagi, jarak yang jauh membuat kami ragu, apakah Grab atau Gojek mau menerima. Ayah saya dan saya naik ke angkot. Karena mencharter, otomatis hanya ada kami berdua di dalam angkot dan supir angkotnya. Jalanan menuju lokasi wisata yang ayah saya tuju cukup terjal. Selain itu, karena cuaca sedang hujan, perjalanan menjadi semakin berbahaya. Sesampainya di sana, kami masuk membeli tiket. Kemudian ketika saya dan ayah saya tiba, ternyata lokasi wisata yang ayah saya maksud adalah lokasi wisata air terjun dengan inisial M. Saya tidak akan memberitahu di mana maupun nama dari tempat tersebut, tapi kalian pasti tahu tempatnya. Kami masuk ke sana dan ternyata di sana selain ada air terjun juga ada beberapa outbound atau tempat rekreasi yang lainnya. Karena hari itu hujan, sebenarnya hanya gerimis, tapi pihak dari lokasi wisata tersebut sangat membatasi outbound mana saja yang bisa dimainkan. Setelah berselang kira-kira 3 jam, kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di restoran yang ada di tempat itu. Karena saya sendiri tukang lapar, jadi ayah saya memperbolehkan saya untuk memesan apapun yang saya mau saat itu. Waktu berjalan lambat karena jujur saja hanya ada saya dan ayah saya serta beberapa orang pegawai. Restoran tersebut sangat sepi. Dari jendela restorannya, kami bisa menyaksikan air terjun kecil yang ada di tempat itu. Tiba-tiba, karena mungkin minum terlalu banyak, saya ingin sekali ke toilet. Sebenarnya saya tidak enak karena waktu itu tempat ini sepi sekali dan saya yakin mungkin tidak ada orang lain di tempat ini selain ayah saya dan saya. Saya sempat berpikir untuk meminta ayah saya menemani saya ke bawah, tapi karena saya sudah cukup dewasa dan ayah saya laki-laki, saya jadi malu. Akhirnya saya ke bawah sendirian. Saya masuk ke toilet dan setelah selesai, saya keluar. Ketika saya keluar, saya melihat seorang wanita berambut panjang, memakai baju putih panjang, berdiri di depan cermin. Jujur waktu itu saya tidak ada perasaan apapun. Maksud saya malah bersyukur. Oh, akhirnya ada orang lain di sini, pikir saya. Saya lalu jalan ke depan cermin, mencuci tangan dan kemudian mengeluarkan lipstik pemberian ayah saya. Sebenarnya saya sangat jarang memakai lipstik, tapi entah kenapa saya ingin sekali memakai lipstik itu. Pada tahap ini, saya belum melihat ke arah wajah perempuan itu.
Yang saya ingat hanya tangannya yang pucat. Tapi jujur saya tidak terpikir apapun ketika itu. Jadi ketika saya memakai lipstik, dari sudut mata saya melihat bahwa wanita itu terus menatap ke arah saya. Sebagai orang yang diajari sopan santun, saya tidak berani untuk menoleh balik karena takut ia merasa tidak nyaman. Padahal kalau dipikir lagi, saya juga merasa tidak nyaman kan dilihatin seperti itu. Nah, setelah mengumpulkan keberanian dan rasa curiga yang mulai membesar, saya memberanikan diri untuk melihat dari kaca. Dan ketika itu saya benar-benar gemetaran memegang lipstik saya. Karena yang saya lihat adalah wanita yang tampangnya sangat pucat, dan saya hampir tidak bisa mendeskripsikan bagaimana wajahnya karena saya diliputi rasa takut yang besar sekali. Saya belum pernah setakut itu. Wanita itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan menoleh ke cermin. Saat itu juga mata kami bertemu. Dan tiba-tiba ia menggerakkan tangannya ke arah bibirnya. Saat melihat wanita itu, saya bisa merasakan bahwa tangan saya yang saat itu memegang lipstik dan masih dekat di bibir, langsung gemetaran ketakutan. Wanita itu menggerakkan tangannya persis ketika saya mengenakan lipstik. Ke kanan, ke kiri, sesuai alur bibirnya. Ia juga mengecap-ngecapkan bibirnya dan tersenyum ke arah cermin. Saya hanya bisa diam. Dalam kepala saya masih berusaha mencerna. Sebenarnya dia ini hantu atau manusia? Kalau hantu, tapi kok gerak-geriknya bisa menirukan saya? Itu yang saya pikir. Tapi kalau manusia, kulitnya juga terlalu pucat. Selain itu saya bisa melihat bercak darah yang ada di pipinya. Tidak lama, wanita itu menoleh ke arah saya dan tersenyum. Sedari tadi hanya tangannya saja yang bergerak mengikuti alur bibirnya, tanpa adanya lipstik. Ia benar-benar mengikuti seluruh gerakan saya ketika memakai lipstik di depan cermin. Tangan saya yang sewaktu itu menggenggam ujung wastafel gemetaran hebat. Gigi saya juga. Tak berselang lama, saya langsung lari menuju tangga dan keluar dari area toilet. Ketika menemui ayah saya, beliau kaget karena sepertinya wajah saya pucat pasi. Napas saya terengah-engah dan saya tidak bisa berbicara dengan lancar. Beliau bertanya kepada saya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi saya menolak. Saya tidak ingin menceritakannya di sini. Takut kalau wanita itu masih ada, atau mungkin sebenarnya wanita itu bukan hantu, tapi manusia. Sepanjang jalan, pikiran saya kalang kabut. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Seluruh kejadian tadi terjadi begitu cepat. Sesampainya di kosan, saya akhirnya menceritakan semua yang terjadi kepada ayah. Akhirnya semenjak saat itu, meskipun beberapa teman mengajak untuk berwisata ke sana, saya tidak pernah lagi berani menginjakkan kaki di tempat itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di episode Sound of Fear selanjutnya.